Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aryani. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Balai Bandung. Saya mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah semantik, yaitu aspek-aspek makna. Namun, sebelum kita membicarakan mengenai aspek-aspek makna, akan lebih baik jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu semantik. Nah, jadi semantik itu apa? Semantik adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu kode bahasa atau jenis representasi lainnya. Nah, setelah mengetahui itu, sekarang kita masuk ke dalam aspek-aspek makna. Aspek makna itu apa sih? Nah, yang pertama kita harus terlebih dahulu mengetahui mengenai pengertian dari makna itu sendiri. Nah, sebenarnya makna ini agak sulit dijelaskan, namun sebenarnya sangat dekat dengan kata. Ada beberapa ahli yang mengutarakan pendapatnya mengenai pengertian dari makna. Yang pertama ada pendapat dari Ferdinand de Saussure dalam bukunya Hayer tahun 2007 pada halaman 285. Beliau mengatakan bahwa makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Nah, pendapat berikutnya dari Mansur Pateda. Beliau mengungkapkan bahwa istilah makna merupakan kata-kata dan istilah yang membingungkan dan selalu menyatu pada tuturan kata maupun kalimat. Nah, setelah mengetahui apa itu makna, kita lanjut ke aspek-aspek makna. Menurut Palmer, aspek makna ini dapat dipertimbangkan dari fungsi dan dapat dibedakan atas 4. Yang pertama, sense. Yang kedua, feeling atau perasaan. Yang ketiga, tone atau nada, dan yang keempat intention atau maksud. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sense atau pengertian ini? Sense atau pengertian ini memiliki fungsi agar tidak terjadinya kesalahpahaman saat berkomunikasi antara pembaca dan penulis atau antara penutur dan penerima. Nah, ada syarat tersendiri agar sense atau pengertian ini dapat tersampaikan, yaitu penutur dan penerima atau penulis dan pembaca memiliki atau memahami bahasa yang sama. Nah, jika bahasanya yang dipahami ini berbeda, maka sense atau pengertian ini tidak akan tersampaikan dengan baik. Nah, untuk contohnya, kita mengambil kalimat aku sedang belajar. Nah, agar kata aku sedang belajar ini dapat tersampaikan dengan baik, maka pendengar dan penutur harus memiliki kesepakatan bahasa yang sama, yaitu harus mengerti arti dari aku sedang dan belajar. Nah, untuk aspek makna berikutnya, feeling atau perasaan atau bisa juga disebut dengan nilai rasa. Nah, feeling ini berfungsi untuk menyampaikan perasaan, karena setiap kata yang diucapkan memiliki berbagai macam perasaan seperti sedang sedih, marah, kecewa, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan mengambil contoh pada kalimat saya tidak menyangka dia akan meninggalkan saya. Nah, dari kalimat itu kita dapat pendengar itu dapat mengambil kesimpulan bahwa penutur ini sedang merasa kecewa terhadap sesuatu atau kepada seseorang. Nah, itulah yang dimaksud dengan feeling atau perasaan. Nah, contoh lainnya, wah, pemandangannya sangat indah. Nah, dari kata itu kita dapat menyimpulkan bahwa penutur ini ingin mengatakan kepada kita bahwa dia itu sangat merasa kagum terhadap gunung yang indah itu. Nah, selanjutnya ada tone atau nada. Tone atau nada ini berfungsi untuk pembeda atau penjelas dari apa yang sedang kita rasakan. Nah, orang akan mengetahui tentang apa yang sedang kita rasakan dengan mendengar tone atau nada yang kita keluarkan saat kita sedang berbicara. Misalnya, tone nada orang yang sedang marah itu biasanya akan lebih meninggi atau nadanya itu tinggi. Nah, antara nada tinggi marah dan nada tinggi bergembira ini bedakan. Jika nada tinggi itu lebih cenderung meninggi dan keras, jika orang yang sedang bergembira itu kan biasanya
sama tinggi namun lebih bersemangat. Nah, untuk contohnya saya mengambil ton nada bertanya dan menegaskan dalam kata tidur. Nah, kata di atas berarti penutur menyuruh orang tersebut untuk tertidur kan? Berbeda dengan saat saya mengatakan tidur. Nah, untuk itu kan kata itu kan berarti saya menanyakan apakah orang itu tertidur atau tidak, berbeda dengan tadi yang tadi lebih ke menegaskan. Jadi itulah contoh dari tone atau nada. Kemudian ada intention atau maksud. Apa sih intention atau maksud itu? Intention atau maksud ini mempunyai fungsi untuk menyampaikan maksud dari penutur kepada pembaca. Nah, maksud-maksud ini ada beberapa memiliki beberapa sifat. Yang pertama bersifat ada yang bersifat narasi, ada yang bersifat deklarasi, ada yang bersifat imperatif, ada yang bersifat pedagogis, ada juga yang bersifat persuasif, ada yang bersifat rekreasi, dan ada juga yang bersifat politik. Nah, saya akan memberikan contoh satu persatu dari sifat-sifat yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk contoh sifat deklarasi, contohnya laki-laki dilarang masuk. Nah, untuk contoh yang imperatif, saya mengambil contoh batas pengunjung atau bisa juga batas suci. Nah, untuk contoh narasi ini saya mengambil contoh dia sangat kejam sekali, seperti Firaun. Nah, untuk contoh pedagogisnya saya mengambil contohnya cuci kaki sebelum masuk atau cuci tangan sebelum makan. Nah, itu pedagogis. Nah, untuk sifat persuasif atau ajakan, contohnya saya mengambil mari kita jaga kebersihan lingkungan, mari makan, tah itu. Nah, kemudian contoh rekreatif, Lina berjalan lambat sekali bagaikan siput. Nah, untuk contoh yang terakhir yaitu contoh politik, saya mengambil kalimat, jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, maka saya akan mengadakan berbagai acara yang dapat dinikmati oleh para siswa, dan saya akan mengadakan berbagai macam lomba agar siswa dapat lebih aktif lagi. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Namun, sebelum saya menutup video ini, kesimpulan dari yang tadi saya jelaskan adalah makna merupakan pengertian yang dimiliki oleh setiap tanda linguistik. Nah, aspek makna ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian atau sense. Yang kedua, nilai rasa atau feeling. Yang ketiga, nada atau tone. Yang keempat, maksud atau intention. Nah, pengertian atau sense ini bisa dikatakan juga sebagai tema. Nah, untuk nilai rasa atau feeling, nilai rasa atau feeling ini berhubungan dengan perasaan yang sedang dirasakan oleh penutur. Nah, untuk nada atau tone ini adalah sikap pembicara kepada lawan bicaranya atau membeda makna. Nah, untuk yang terakhir, maksud atau intention merupakan maksud senang atau tidak senang, efek usaha keras yang dilaksanakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, dan apabila banyak kata-kata saya yang kurang dimengerti oleh teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.